Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga anak solih solihah semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana, sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Hari ini kita kembali belajar pembelajaran tematik. Kita masih di tema 4 dan hari ini kita akan mulai masuk materi subtema 2 dengan judul kegiatan keluargaku. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Kamis 22 Oktober 2020, fokus materi belajar kita adalah PPKN dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar. Sekarang kita belajar materi pertama, aturan di rumah. Simak cerita yang akan Bu Vita bacakan ya. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini adalah cerita Siti yang sedang makan pagi bersama keluarga. Nah, sebelum makan Siti membantu ibu untuk menyiapkan makanan di meja. Ya, bagaimana kalian? Siapa yang suka makan pagi bersama keluarga? Nah, makan pagi bersama keluarga itu sangat menyenangkan ya, karena kita bisa makan bersama-sama dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara-saudara kita. Nah, setiap keluarga pasti memiliki aturan di rumah, termasuk aturan saat makan. Sekarang, solih-solihah, mari simak aturan makan di rumah Ali berikut ini ya. Ini aturan makan di rumah Ali. Kita lihat ya, apa saja ya aturan makan yang diterapkan di rumah Ali. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Siapa yang masih ingat doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Lalu siapa yang sudah hafal doa sesudah makan? Kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Dibaca selalu sebelum dan sesudah kita makan agar makanan yang kita makan menjadi berkah untuk kita. Lalu yang ketiga aturan makan di rumah Ali adalah makan dengan tangan kanan. Selanjutnya yang keempat, tidak meniup makanan saat masih panas. Ini adalah semua ini dicontohkan oleh Rasulullah ya, solih-solihah. Meniup makanan saat masih panas itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi lebih baik dikipas. Selanjutnya, makan sambil duduk. Tidak boleh makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan-jalan. Selanjutnya, makan tidak tergesa-gesa. Jadi makanan yang kita makan itu dikunyah perlahan ya, tidak tergesa-gesa karena kita bisa tersedak kalau kita makan dengan tergesa-gesa. Ya, yang terakhir, menghabiskan makanan yang diambil. Ya, bagaimana biar makanannya habis tidak tersisa? Yaitu biasakan ambil makanan secukupnya, dan ketika makanan itu sudah kita ambil di piring kita, maka sebaiknya kita habiskan makanan kita biar tidak mubazir. Nah, ini adalah
aturan makan yang ada di rumah Ali. Ini semua dicontohkan oleh Rasulullah dan harus kita ikuti ya. Nah, anak solih-solihah, apakah kamu suka makan bersama keluarga? Nah, bagaimana aturan makan di rumahmu? Sekarang coba ceritakan kegiatan makan bersama keluarga di rumah anak solih-solihah dengan melengkapi cerita pada buku tema 4 halaman 32. Silahkan dicek di bukunya ya, di buku paket tema 4. Kemudian anak solih-solihah sebutkan 5 aturan makan di rumah kalian. Nah, kalian bisa menuliskannya di tabel halaman 32 dan mengganti nama Ali dengan namamu. Di situ boleh dituliskan 5 aturan makan di rumah kalian, atau jika tidak ditulis boleh merekamnya melalui video. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, simak firman Allah berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Ini adalah perintah Allah agar kita makan makanan yang baik dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Sekarang yang kedua, aturan di rumah yang akan kita pelajari hari ini yaitu berpamitan kepada orang tua. Simak ceritanya ya, ini ada cerita Siti. Boleh dibaca sama-sama? Siti adalah anak yang rajin. Siti sangat menyayangi kedua orang tuanya. Siti memiliki kebiasaan baik saat berangkat sekolah. Ia selalu berpamitan kepada ayah dan ibunya. Siti mencium tangan kedua orang tuanya, lalu mengucapkan salam. Saat siang hari, Siti pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, Siti mengetuk pintu. Siti juga mengucapkan salam dan mencium tangan ibunya. Nah, ini juga aturan yang harus kalian laksanakan di rumah, yaitu berpamitan kepada orang tua ketika akan berangkat sekolah ataupun ketika akan pergi keluar rumah, misalnya untuk bermain bersama teman. Ya, berpamitan pada orang tua saat akan berangkat sekolah harus selalu kita lakukan. Itu tandanya kita menghormati orang tua kita. Lalu begitu pula saat kita akan pergi bermain, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu, karena anak yang baik selalu meminta izin orang tua saat akan bermain ya. Dan ketika pulang ke rumah jangan lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun baris bilangan. Solih-solihah, silakan amati gambar di bawah ini dan tulislah banyak sayur dan buah berdasarkan gambar. Lihat di sini ada gambar beberapa sayuran dan buah-buahan. Yuk bantu Bu Vita untuk menghitung setiap gambar. Nih, gambar yang pertama gambar apa ini? Betul, pisang. Coba hitung berapa jumlah pisang di sini. Hebat, ada 8 buah pisang. Selanjutnya, coba anak solih-solihah hitung berapa jumlah buah apelnya. Betul, ada 10 buah apel. Selanjutnya, di sini ada kentang. Hitung berapa jumlah kentangnya? Ya, ada 4 buah kentang. Selanjutnya coba hitung berapa jumlah wortelnya. Betul, ada 6 buah wortel. Nah, sekarang sudah terlihat nih jumlah sayur dan buah pada gambar ini. Ada 8 buah pisang, 10 buah apel, 4 buah kentang, dan 6 wortel. Sekarang ayo kita buat baris bilangan berdasarkan banyaknya buah. Susunlah bilangan dari yang kecil ke yang besar.
Nah, dari bilangan-bilangan ini kita akan buat baris bilangan dengan menyusun bilangan ini dari mulai yang terkecil. Kira-kira yang terkecil berangka berapa ya? Ya, angka 4. Karena dia jumlahnya paling sedikit. Selanjutnya 6. Lalu 8 dan yang paling besar adalah 10. Kita tuliskan baris bilangannya di kotak ini. Nah, ini adalah baris bilangan yang kita susun berdasarkan gambar jumlah sayur dan buah pada gambar ya. 4, 6, 8, 10. Oke, sekarang mari kita coba lagi. Tulislah banyak benda berdasarkan gambar berikut ini. Lalu mari kita susun baris bilangan dari yang kecil ke yang besar. Di sini ada peralatan makan ya. Sekarang coba kita hitung. Ada berapa jumlah piringnya? Silakan anak solih-solihah hitung. Betul, ada 7 piring. Lalu sekarang coba anak solih-solihah hitung jumlah sendok pada gambar ini. Ya, ada 10 sendok. Selanjutnya ini ada centong. Ada berapa jumlah centongnya? Ya, ada 1. Selanjutnya coba hitung jumlah gelasnya. Betul, ada 4 gelas. Nah, sekarang coba susun baris bilangan dari yang kecil ke yang besar. Dimulai dari angka berapa ya? Dimulai dari angka 1. Nah, baris bilangan dari yang kecil adalah 1, 4, 7, 10. Ini adalah baris bilangannya. Oke, bagaimana anak solih-solihah? Mudah kan? Hebat kalau anak solih-solihah bisa mengikuti pembelajaran menyusun baris bilangan. Kita coba satu kali lagi ya. Mari kita tuliskan atau hitung banyaknya benda berdasarkan gambar berikut ini. Di sini ada cabai, ada bawang merah, ada lemon, dan ada bawang putih. Nah, sekarang coba kita hitung berapa jumlah cabainya solih-solihah. Ya, ada 2 buah cabai. Sekarang hitung jumlah bawang merahnya. Betul, ada 14 bawang merah. Selanjutnya hitung jumlah jeruk lemonnya. Ya, ada 6 jeruk. Terakhir, coba hitung jumlah bawang putihnya. Ya, ada 10 bawang putih. Nah, sekarang mari kita susun baris bilangannya. Ingat, dari yang kecil ke yang besar. Yang paling kecil berapa ya? Ya, kita mulai dari angka 2. Nah, inilah baris bilangannya. 2, 6, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Ini adalah susunan bilangan dari yang kecil sampai yang terbesar berdasarkan gambar. Nah, bagaimana solih-solihah? Mudah kan menyusun baris bilangan? Sekarang agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, coba kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 43 sampai 44. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas untuk hari ini yang pertama, melengkapi cerita halaman 32. Yang kedua, menyebutkan 5 aturan makan di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, mengisi latihan soal halaman 43 sampai 44. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat. Semangat untuk menyelesaikan tugasnya ya, solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.